Pak mau tanya, kenapa orang sakit dosanya gugur? Oh gitu ya. Kenapa orang sakit dosanya gugur? Sakit apa dulu ya? Nah ini. Jadi dari hadis ini urutannya sebenarnya lama. Artinya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi orang mukmin, surga bagi orang kafir. Penjara yang kita tahu itu untuk enak-enakan, untuk hukuman. Orang dimasuk penjara itu untuk dihukum, untuk diperbaiki lah. Nah orang mukmin itu namanya orang mukmin, orang muslim itu kan tidak sepi dari ada kalanya taat, ada kalanya maksiat, kan dinamika. Nah kadang-kadang imannya naik, jadi koyok malaikat. Adanya kalau imannya hilang, jadi kok setan kan jadi soai. Nah ini kadang maksiat, kadang taat, kadang ingat, kadang lalai. Nah ketika lalai terus dia terjadi maksiat, otomatis kan dosa. Saking sayangnya Allah Ta'ala ingin menghukum orang mukmin atas dosa yang dikerjakan, Allah tidak ingin menghukumnya di neraka yang 70 kali lipat apinya dunia, tapi dihukum saja di dunia. Lah, di antara hukuman berupa demam, maka dalam hadis huma yaumin tukafiru dunuba sanatin. Demam sehari itu bisa melebur dosa selama 1 tahun. Jadi dalam riwayat lain sesungguhnya demam atau panasnya badan itu bagiannya orang mukmin dari neraka. Karena orang mukmin ketika berbuat dosa harusnya konsekuensinya ya harus di neraka. Tapi neraka orang itu neraka dunia, maka kayak demam gue mau. Kalau dia ridho, sabar, maka demamnya atau sakitnya apa saja itu akan menggugurkan dosa-dosanya. Kalau dosanya udah gugur, Allah ingin orang itu diberi pahala yang banyak, pahala sabar, maka sakitnya urung mari, padahal dosanya sudah selesai, karena Allah ingin tingkatkan derajatnya. Dalam hadis, ketika Allah sudah pastikan seorang harus mencapai satu makom tertentu, kedudukan tertentu di sisi Allah, tapi kedudukan ini tidak bisa dicapai melalui amal-amal dia, maka Allah akan berikan dia bala. Allah akan beri dia bala, sehingga dengan bala itu Allah sampaikan dia pada makom yang dikehendaki Allah Ta'ala. Sehingga ada kalanya sakit itu juga bisa meninggikan derajat seseorang, bukan hanya menghapus pahala. Nah ini jadi menggugurkan dosa-dosa, membesarkan pahala, meninggikan derajat seseorang. Bahkan diantara kalau sudah seperti itu biasanya wong bar sakit ki, bar lorong, tungone itu makbul karena dia habis menerima bala, dia dengan sabar dosa-dosanya terus diresiki, derajatnya diunggahke, nak donga itu makbul. Nah, jadi tadi ya, jadi kenapa sakit itu kok menggugurkan dosa? Itu sakit yang menggugurkan dosa itu sakitnya wong mukmin, berlaku bagi orang mukmin, karena Allah ingin hukum orang mukmin atas dosanya cukup di dunia ini sehingga kembali kepada Allah, tidak terlalu membawa banyak dosa gitu. Saking sayangnya Allah, Innahu rahim bil ibad. Allah Ta'ala itu banget sayang kalau kawula nih. Bil mukminin raufur rahim, terhadap orang mukmin itu Allah Ta'ala sangat sayang, sangat belas kasih. Saking sayangnya kan ngono. Jadi nak wong seorang ibu terhadap anak kecilnya yang imut-imut sayang kok gupak ngene kan sulak kadut apa itu? Yang dusi disuruh semester itu anaknya tuh nangis kayak seneng-senengnya dolanan kok malah tuarek digoreng kamar mandi digebyur nangis. Nah kaya awake dhewe iki gek seneng-senenge ngene poya-poya sama Asia terus kayak loro duk ngundruk ngene dikarepe disengker, ndak karepe arep diresiki kuwi mau. Supaya nanti di kemudian harinya, terutama di akhiratnya, orang terlalu banyak membawa dosa. Sehingga ada seorang sahabat di antaranya
Sayyidina Abu Dzar itu donga supaya sakit terus sampai matinya, tidak sembuh karena fadilah sakit itu luar biasa, sehingga dia pengennya loro ning orang mari-mari, dan dia diberi taufik untuk sabar moro. Kalau dia rawani loh didongake ngono, dongake loro terus, nah ora wani jare sehat terus, nak perlu urip terus, man terus. Itu ya, nah, lebih begitu. Kesimpulannya ini. Terkait dengan itu berarti kenapa Orang sakit, orang sakit kok dosanya diampuni ya kan ya. Itu ya cara ijol-ijolnya Allah Ta'ala memberikan sakit itu kan bentuk ujian dari Allah Ta'ala, sehingga setiap amalan itu kan orang ijoli loro, nak dia itu sabar, tapi syaratnya ridho dan sabar loh ya. Ini ridho dan sabar. Ini Allah, inna waladi amala amil, Allah itu tidak menyia-nyiakan amalnya orang yang beramal. Itu wong loro itu dia ridho dengan kepastian dan keputusan Allah, ya itu ya sebagai ijoli ya dilebur dosane kuwi. Hah? Ya apa saja lah pokoknya apa ini orang mukmin itu balak seperti apapun. Jadi dikatakan musibah itu ma'asa yang menyusahkan orang mukmin itulah musibah. Nah kalau dia sabar itu, maka itu di antara fadilahnya menghapuskan dosa-dosa, meninggikan derajat, dan malah dari situ kadang-kadang doa-doanya dikabulkan. Itu aja.